Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdiih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma innaka antal 'alimul hakim. Yang kita hormati Ketua Yayasan Pak Datuk yang hendak hadir. Terima kasih Pak Datuk, luar biasa hadir bersama kita. Saya berharap tidak hadir Pak Datuk dari ini, ya. Selanjutnya yang kita muliakan Imam besar kita. Imam besar kita Ustaz Akmal, ya kan? Selanjutnya yang saya hormati dosen atau tenaga pendidikan Yunus Askia, kepala sekolah SMP, SD, TK, baik yang offline atau yang online. Selanjutnya Bapak, Ibu-ibu, Ustazah yang bahagia. Ada bahagia Bapak Ibu? Tapi wajahnya tidak kena bahagia. Ada wajahnya kurang bahagia Ustaz, ya kan? Kalau di Terawang ada beberapa wajah kurang bahagia, ya kan? Jadi bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah pada hari ini hadir saya merangkas silaturahim. Jadi orang mampu dari Ustaz, mana coba mikir acara di Askia, coba mana misi Amu sampaikan Ustaz, karena Ustaznya banyak berhalangan, jadi mau menggantikan Ustaz berhalangan. Ada kan? Kegiatan kata acara awal ini misi aja karena menggantikan, jadi cuma menggantikan Ustaz yang berhalangan. Sebenarnya hari itu adalah silaturahim ini. Maka saya tanya, ada satu malam ada pada itu ada Masya Allah luar biasa. Apalagi ini hadir di depan para ustaz-ustaz penceramah tahun baru Hijriah. Amun apa kabar yang misi dalam seminggu 2 kali 3 kali jadwalnya. Bayangkan ini bicara ustaz pada di depan para ustaz-ustaz yang mengisi acara takbar tahun baru Hijriah. Sehingga saya tadi malam sampai jam 12:30 saat materi wajib ustaz saza, ya kan? Jangan sampai materinya hua-hua hia-hia. Apa itu Ustaz? Apa itu Ustaz? Hua-hua Ustaz? Hua-hua itu tujuan jadi ada baru jadi kan. Jadi kata orang bahasa Arab misalnya hua-hua hia-hia. Apalagi itu tujuan jadi ada yang baru gitu. Jadi saya berharap ini materinya tidak hua-hua, tidak hia-hia. Itu Ustaz. Kira itu Ustaz kan. Para bapak, para ustaz-ustazah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengawali dulu para ustazah, apa yang melatar belakangi penetapan tahun baru Hijriah? Ustaz, apa yang melatar belakanginya? Kalau ayat ada namanya sababun nuzul. Kalau hadis ada namanya sababun wurud, munculnya hadis. Nah, kita melihat apa latar belakang sejarahnya, historisnya. Kenapa Umar radhiyallahu anhu menetapkan tahun Islam adalah tahun Hijriah? Itu yang pertama.
Nanti pertanyaan yang kedua nih saya, kenapa orang-orang Quraisy begitu mereka marah Nabi hijrah ke Madinah? Logikanya mesti mereka happy, bahagia. Coba saya dengar, betul aja. Kebahagia semestinya, karena mereka menganggap keberadaan Nabi mengancam masyarakat kota. Semestinya mereka usir itu Muhammad ke kota Madinah. Tapi yang terjadi adalah mereka luar biasa. Nah, apa sejarahnya? Apa latar belakangnya? Yang ketiga adalah nilai-nilai tahun baru Hijriah Nabi. Berlamun selama bos kami sampai selesai. Bapak Ibu rahimahumullah, yang pertama adalah yang melatar belakangi munculnya penetapan tahun baru hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai momentum tahun baru hijriah. Suatu ketika Abu Musa al-Ash'ari, siapa itu Ustaz? Pastilah sahabat. Iya, siapa itu Ustaz? Ustazah? Nah, dia sepeda mengantuk sama apa? Jadi bukan tidak Ustaz tahu. Ustaz bahwa Abu Musa al-Ash'ari gubernur di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ada surat dari Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Ash'ari. Nah, dalam surat itu tidak jelas ini kapan ya wahai Umar, ini hari apa nih? Besok, sekarang atau lusa. Tidak jelas apa maksud surat itu. Ini perintah ini wahai Umar telah berlalu kah? Atau sekarang kah? Atau yang akan datang? Karena suratnya tidak pakai tangan. Aduh Ustaz, Umar radhiyallahu anhu seorang khalifah Amirul Mukminin, dia kumpulkan para sahabat. Jadi ada kasus kumpulkan para sahabat. Tentu yang hadir adalah petinggi sahabat. Sedangkan apa pendapatnya adalah kemarin saya kirim surat kepada Abu Musa al-Ash'ari, dan Abu Musa menyampaikan kebingungannya tanggal berapa, kapan ini eksekusi perintah ini. Kalau begitu, tolong berikan pendapat kepada saya bagaimana caranya penetapan tanggal atau tahunnya. Kata yang pertama mengusulkan wahai Umar, kita tetapkan berdasarkan tahun Romawi. Karena kita tahu bahwa sebelum Islam datang ada namanya kerajaan Romawi. Umar keberatan, tidak mau saya katakan. Usul yang kedua adalah ditetapkan lahir Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umar juga keberatan. Kenapa? Ini mirip dengan siapa? Dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam, Isa al-Masih. Umar juga tidak mau. Yang ketiga mengusulkan, begitu wahai Umar, bagaimana kalau penetapan tahun baru dalam Islam itu awal dibangkitkan Rasulullah, diangkat Nabi menjadi Rasul. Umar juga tidak mengiyakan. Datanglah Ali radhiyallahu anhu, Ali, wahai Umar, saya punya usul penetapan tahun baru dalam Islam, kita jadikan momentum hijrahnya Rasulullah SAW ke kota Madinah. Itu Ustaz. Maka pendapat Umar di-ACC pendapat Ali di-ACC oleh Umar radhiyallahu anhu. Itu Ustaz. Itu yang sejarah ringkasnya. Sejarah ringkasnya Umar mengambil maka saat Ali itu orangnya sangat bijak luar biasa. Kalau begitu kita tetapkanlah bahwa penetapan tahun baru dalam Islam adalah hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Saya tanya Ustaz, kapan bulan apa Nabi hijrah Ustaz? Ada kuis ya? Ada kuis pada tua?
Dopres banyak. Kapan Ustaz? Kenapa Muharram? Ini kita bahas Ustaz. Kenapa tidak Rabiul Awal? Kenapa tidak? Kenapa Muharram? Jawabannya menyusul Ustaz. Jawabannya menyusul. Ya kan? Jadi rahimahkumullah, pertanyaannya ialah apa pelajaran yang bisa kita ambil Ustaz? Itu pertama dulu Ustaz. Apa pelajaran yang bisa kita ambil? Kenapa Umar radhiyallahu anhu dalam menetapkan tahun baru Hijriah mengambil bahwa hijrahnya bukan kelahiran Nabi, bukan dibangkitkan Rasulullah SAW menjadi seorang Rasul? Jawabannya adalah seperti dikatakan oleh ulama sirah, bahwa Umar ingin menjadikan bahwa umat ini bukan umat yang taklid, tapi umat yang mempunyai identitas yang baru. Itu rahasianya Ustaz. Jadi Umar tidak mau menjadi umat yang taklid, tapi Umar ingin melakukan sesuatu yang baru. Umat yang punya umat yang memiliki nilai-nilai yang baru. Umat ini adalah umat yang punya nilai-nilai yang luar biasa, bukan umat yang taklid. Arti gini Ustaz, bahwa umat Nabi ini adalah umat apa Ustaz? Umat yang memiliki nilai-nilai yang spesifik yang baru. Jadi saat inilah hijrah ini, bahwa hijrah ini mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Umar ingin mengingatkan kepada sahabat bahwa yang namanya umat Nabi Muhammad SAW adalah ummatun mutamayyizatun munfaridatun, umat yang mempunyai istimewa, bukan umat yang taklid. Jadi Ustaz, Pak Ustazah, kita ini berusaha menjadi apa Ustaz? Menjadi apa Ustaz? Menjadi seorang guru yang apa Ustaz? Guru yang mutamayyiz. Bukan guru huwa-huwa. Iya. Itu yang diajar apa dari dulu Ustaz? Ada yang baru diajarkannya. Maka saat ini yang pertama diajarkan bahwa seorang umat, seorang guru, seorang dai mesti tampil mutamayyiza, munfarida, tampil dalam tampilan yang spesial. Tampilan yang spesial. Itu baru kisah. Jadi sewaktu kita tampil di depan ke depan publik, kita tampil secara spesial. Betul tak Ustaz? Betul tak Ustaz? Sewaktu kita tampil di depan murid, apa nilai pertama Ustaz? Ilmu kita atau penampilan kita Ustaz? Penampilan yang pertama. Penampilan. Makanya Ustaz pada tuh di Arab Saudi itu nggak mau orang pakai baju seperti ini. Karena kata orang Saudi, kalau ada kita seperti datang, kata mahasiswanya, ini seperti sopir saya di rumah katanya. Makanya kita pakai jubah agar kita spesial penampilannya. Makanya selama kuliah tidak pernah pakai yang namanya pakai baju koko, nggak ada. Karena nanti dianggap sopir kita nanti oleh orang Arab nantinya. Tampilnya spesial. Jadi inilah rahasianya Sar. Kenapa Umar radhiyallahu anhu memilih di antara 4 pilihan. Yang pertama adalah penetapan Romawi ditolak. Yang kedua adalah apa Sar? Lahiran. Yang ketiga adalah yang keempat hijrah, bahwa umat yang spesial. Maka Ustaz kita menjadi orang yang spesial. Jadi kalau pulang ke rumah tuh Ustaz, spesial juga penampilannya. Betul Ustaz. Jangan pesan deh, Abi pun ada penampilan menarik katanya kan. Spesial juga penampilannya. Jangan penampilan huwa-huwa. Ya iya juga penampilannya. Ya kan? Betul betul. Betul, sama ibu juga. Betul Bu. Ibu-ibu juga penampilan spesial juga pada suaminya. Itu betul Ustaz. Jadi penampilan kita masih spesial kepada orang istimewa kepada kita.
Saya tanya ibu-ibu. Saya tanya Pak Ibu nih. Ustaz, yang paling susah dalam hidup ini apa Ustaz? Dalam ibadah apa paling susah? Apa yang paling susah? Menjaga apa Ustaz? Menjaga keikhlasan. Betul Ustaz? Oke Ustaz? Pertanyaan Ustaz. Ikhlas itu yang paling, di mana kita bisa menilai saya orang yang ikhlas? Di luarkah atau di rumah? Lambe Ustaz. Di mana Ustaz? Kenapa di rumah Ustaz? Kenapa di rumah Ustaz? Kenapa Ustaz? Kadang gini Ustaz, makanya keikhlasan yang paling tinggi itu bukan di luar Ustaz. Keikhlasan yang paling spesial itu kan ini, keikhlasan spesial dalam ibadah. Maka keikhlasan yang paling tinggi bukan di luar, tapi ada di rumah tangganya. Betul Ustaz? Apa dalilnya Ustaz? Khairukum apa Ustaz? Khairukum Allah SWT. Khiyarukum apa artinya Ustaz? Sebaik-baik kamu adalah khairukum li ahli wa ana khairukum li apa terjemahan itu Ustaz? Oke, terjemahan spesifiknya apa Ustaz? Itu kan umum. Apa Ustaz? Khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Apa tema Ustaz? Saya sesungguhnya orang yang paling baik itu bukan tampilannya di luar, tapi yang nomor satu tampilan di keluarganya. Artinya keikhlasan yang paling luar biasa itu adalah keikhlasan dia bersama suami dan istrinya. Jadi kalau ada orang Ustaz, kalau psiko pasti ada, karena ustaz-ustazah luar biasa semua. Ya kan? Kalau di rumah, di luarnya mampu berkata yang baik, tapi di rumahnya tidak mampu berkata yang, di mana salahnya Ustaz? Di mana Ustaz? Keikhlasannya itu. Keikhlasan Ustaz. Maka Nabi katakan khairukum li ahli. Orang dikatakan baik bukan di luarnya. Orang tanya kepada suami dan istrinya, tanya kepada anaknya. Kalau anaknya memuji abinya, itu mantap itu. Si abi itu habis ibu aja, berarti nggak masuk terus. Babi ya sibuk Ustaz. Berarti bukan orang terbaik. Jadi Allahu Akbar. Maka Ustaz kita menjadi umat yang spesial. Spesial yang paling tinggi itu di keluarga. Itu Ustaz. Itu yang pertama spesial. Kemarin saya membaca buku Ustaz Khadijah ya. Saya termenung juga apa kata Khadijah. Semenjak saya berkeluarga nikah dengan Rasulullah SAW, saya tidak pernah berpikir apa yang saya dapatkan dari Rasulullah, tapi saya berpikir apa yang bisa saya berikan kepada Allah. Itu luar biasa, luar biasa bahasanya itu. Semenjak saya nikah dengan Rasulullah, saya tidak pernah berpikir apa yang saya dapatkan dari Rasulullah, tapi yang saya pikirkan adalah apa yang bisa saya berikan spesial kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi. Maka saya dalam minggu ini banyak diskusi tentang keluarga. Maka apa masalah keluarga ini? Saya bacalah referensi. Ternyata itu karena istri minta apa? Meminta spesial, bukan memberikan spesial kepada suami. Itu atau sebaliknya. Itu sebaliknya. Seorang suami berpikir meminta spesial kepada istrinya, bukan memberikan spesial kepada istrinya. Jadi inilah pesan yang pertama dari hijrahnya Umar. Kenapa Umar memilih tahun baru itu hijrahnya Nabi SAW ke kota Makkah, kota Madinah,
Umar ingin menjadikan umat yang spesial. Umat yang spesial sahabat. Jadi saat kita ini orang yang spesial, makanya kita hadir di masyarakat orang yang spesial sahabat. Jadi kalau kita hadir di masyarakat bukan orang spesial sahabat, berarti kita belum gagal hijrahnya mengikuti nilai hijrah tersebut. Apa arti sahabat? Keberadaan kita tidak diperhitungkan oleh orang lain. Spesial, Allahu Akbar. Ini nilai yang pertama, bahwa kenapa Umar radhiyallahu anhu menjadikan hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu pindahnya ke kota Madinah. Itu pertama, Ustaz. Yang kedua, Ustaz rahimakumullah, kenapa pada bulan Muharram? Itu Ustaz. Kenapa bulan Muharram? Kenapa tidak bulan Rabiul Awal? Itu Ustaz, kenapa? Ada beberapa alasan. Alasan yang pertama, memang secara faktanya Nabi hijrah pada bulan Rabiul Awal, tapi keinginan itu sudah terjadi pada bulan Muharram. Jadi keinginan itu makanya Muharram bulan yang spesial. Maka dikatakan para ulama, bulan yang spesial setelah Ramadan adalah bulan Muharram. Itu alasan pertama. Karena Nabi dan para sahabat sudah bercita-cita untuk hijrah pada bulan Muharram, tapi eksekusinya pada Rabiul Awal. Jadi Rabiul Awalnya Muharram bulan bikinlah agak ada agenda besar. Agenda di rumah tangga kita, apa agenda spesial di rumah tangga kita pada bulan Muharram ini. Terus, jangan sampai agenda kita hua-hua, nggak ada yang baru. Apa agenda spesial kita pada tahun ini? Kena merancang. Yang kedua, Muharram adalah bulan yang sangat luar biasa. Diselamatkan siapa San? Musa dari kejaran Fir'aun juga pada bulan Muharram. Bahkan ada yang mengatakan bahwa Nabi Yunus pun selamat dari itu juga pada bulan Muharram. Jadi saat Muharram adalah bulan kemenangan dalam sejarah. Yang ketiga alasannya kenapa bulan Muharram yang menjadi awal penetapan bulan hijrah bukan bulan Rabiul Awal, karena sesungguhnya bulan Muharram ini karena masyarakat jahiliyah menjadikan agenda besar mereka pada bulan Muharram, dan itu setelah melakukan ibadah yang besar. Apa itu Ustaz? Melakukan ibadah haji. Itu Ustaz. Jadi melakukan ibadah haji setelah sahabat atau zaman jahiliyah dan sahabat melakukan ibadah haji dan puncak ibadah itu pada haji, maka melakukan yang namanya Muharram, perubahan. Jadi kalau begitu Ustaz, erat kaitannya Muharram dengan apa Ustaz? Dengan ibadah. Erat dengan ibadah kaitannya Ustaz. Ada kaitan dengan ibadah. Artinya kalau kita ingin melakukan perubahan yang besar, maka ingat ibadah itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Tadi Pak saya dikirim sama ada video, bagus videonya. Pertarungan dunia hari ini. Ada namanya kapitalis George Soros dengan kekayaan luar biasa. Ada Cina, Amerika, dan ada Islam. Orang-orang Barat, apa kesimpulannya? Pertarungan terjadi di sebuah meja. George Soros dengan kekayaan luar biasa. Apa dibanggakan George Soros? Apa dibanggakannya San? Satu dibanggakan, dia punya uang yang luar biasa. Tapi kata narasinya begini, ada yang luar biasa katanya. Apa luar biasanya? Adalah Islam. Mereka punya iman dan mereka punya Tuhan. Dan yang menentukan bukan kedosoran dan uang yang menentukan. Orang Muslim meyakini yang menentukan adalah yang di atas. Jadi ibadah gitu Ustaz.
Makanya inilah rahasianya. Makanya usulan Muharram itu sama Ustaz. Tadi kan penetapan hijrah itu adalah dari Ali bin Abi Thalib. Tapi giliran wahai siapa ini, kapan kita mulai ini? Yang menetapkan, yang mengusulkan itu adalah Utsman bin Affan. Allahu Akbar. Sahabat-sahabat yang masuk surga. Ustaz bayangkan Umar. Siapa lagi Ustaz? Ali. Siapa lagi Ustaz? Utsman. Kata Utsman, saya punya usul bahwa awal bulan tahun Hijriah dimulai awal Muharram. Jadi Ustaz luar biasa ini, makanya kaitan dengan ibadah begitu. Jadi tidak bisa dilepaskan bicara Muharram lepas dari ibadah. Artinya Muharram adalah kebangkitan, tapi kebangkitan nonsen akan terjadi kalau ibadahnya tidak ditingkatkan. Gak mungkin Ustaz, gak mungkin. Karena Ustaz, Allahu Akbar, kebangkitan itu adalah lahir dari ibadah Ustaz. Jadi Ustaz, kalau ibadah kita minus, susah Ustaz. Susah kita akan maju nanti. Karena ibadah itulah kekuatan kita. Makanya dikatakan, karena Umar Utsman mengusulkan kita tetapkan Muharram, karena ibadah-ibadah yang besar itu sebelum bulan Muharram. Itu rahimahumullah, kenapa penetapan awal tahun baru hijrah itu adalah pada bulan Muharram, dan itu kaitan dengan ibadah yang sangat luar biasa. Jadi Ustazah, kalau ingin melakukan perubahan yang luar biasa, kasih momennya bulan Muharram, tapi ingat diawali dengan kekuatan ibadah. Itu Ustaz, kekuatan ibadah itu sangat menentukan. Yang ketiga saya ingin melanjutkan para ustazah adalah kenapa orang Quraisy merancang untuk melarang Nabi hijrah ke kota Madinah. Logikanya seharusnya apa Ustaz? Mereka bangkit Muhammad, itu bahasanya Ustaz. Tapi kan aneh Ustaz. Aneh sekali mereka. Coba Ustaz, di satu sisi mereka menghalangi, mengintimidasi Rasulullah, para sahabat. Tapi di sisi lain mereka menghalangi Nabi hijrah ke kota Madinah. Ada Ustaz berikan jawaban Ustaz, kira-kira apa rahasianya Ustaz? Apa rahasianya Ustaz? Kan kontras Ustaz. Kontras sekali gitu. Logika diusir, pela Muhammad manganyu sikoleh, kan itu bahasanya Ustaz. Tapi ingat, jangan sampai mau keluar dari kota Madinah. Bertentangan Ustaz. Kira-kira apa rahasianya Ustaz? Ada misalnya jawaban Ustaz? Kuis. Ada apa namanya Ustaz? Dopres. Ada Ustaz? Ustaz serius mana aja? Ustaz Sebrian. Wah, kau yang peci kadi kau ri Ustaz. Kau yang orinya kau. Ada Ustaz Sebrian. Apa rahasia Ustaz? Tidak kerenungan kita Ustaz. Kenapa mereka menghalangi? Seharusnya mereka apa Ustaz? Mereka berpoya-poya syukuria mereka. Kenapa? Muhammad sudah keluar di kota Makkah. Ya kan? Tapi yang terjadi, ingat, jangan sampai Muhammad keluar. Ustaz bagaimana perencanaannya luar biasa. Nanti kita lihat Ustaz. Luar biasa. Jangan sampai berhenti sampai nanti terjadi perang Badar. Apa rahasia? Apa hikmahnya Ustaz? Saya kata mereka takut kalau Islam itu berkembang, karena mereka meyakini Islam itu benar. Ya. Jadi kemanapun Muhammad pergi, dia yakin dia akan diterima. Suara mata ya. Ikan dia tu nah. Makasih Ustaz Ramizan, makasih Ustaz. Betul Ustaz. Jadi ini dikatakan oleh para kenasa, sesungguhnya kenapa mereka takut Muhammad itu pergi? Karena mereka sudah meyakini sewaktu Nabi Muhammad mendeklarasikan la ilaha illallah, saballaka celaka engkau wahai Muhammad, tabbat siada abi lahab
Maka mereka meyakini sudah perang dingin, perang ideologi sudah terjadi, Ustaz. Sudah perang ideologi. Ini bahaya Muhammad ini. Kalau dia pindah, apa aku kata? Pasti ideologi ini diterima oleh masyarakat Madinah. Jadi perang ideologi sudah terjadi. Sudah terjadi perang ideologi yang sangat luar biasa. Kan mereka yakin ini kalau Nabi Muhammad dan para sahabat hijrah ke kota Madinah akan terjadi perubahan luar biasa nantinya. Karena mereka yakin orang Madinah orangnya orang Ansor. Yasir Toba. Apa di Toba itu Ustaz? Toibah. Apa itu Ustaz? Baik. Baik Ustaz. Allahu Akbar. Ini orang baik Madinah ini. Maka Madinah sebut dengan kata apa Ustaz? Toibah. Ini orang-orang baik ini. Yang datang orang baik. Pasti diterima secara yang baik. Jadi Ustaz, apa pelajaran kita ambil? Bahwa sesungguhnya perang ideologi atau sebut dengan ma'rakatun ma'nawiyah itu sudah terjadi di awal-awal Rasul berada di kota. Jadi yang terjadi itulah perang ideologi. Ma'rakatun ma'nawiyah, perang ideologi. Maka mereka tidak rela Nabi Muhammad SAW untuk hijrah ke kota Madinah. Makanya Ustaz, coba saya ngajak Pak Ustaz, berapa surat yang diturunkan di kota Makkah? Berapa surat? Surat kan jumlah berapa jumlah surat? 100? Berapa yang diturunkan di kota Makkah? Berapa? Kiro-kiro lah. Berapa? Kirologi lah pada tu. Ustazah ada bisa jawab berapa sudah turunkan? Siap. Jadi Ustaz, ayat surat yang turun di kota Mekah lebih 80 surat. Allahu Akbar. 80 Ustaz. Apa penekanan Ustaz? Penekanan adalah dua. Yang pertama akidah, yang kedua maknawiyah. Betul akidah kan Ustaz? Betul kan Ustaz? Akidah itu apa bahasa kita Ustaz? Apa bahasa kita Ustaz? Bahasa yang lebih bisa dicerna apa Ustaz? Oke, apa substansi akidah itu apa Ustaz? Kepercayaan masih abstrak apa Ustaz? Yang lebih bahasa bisa mengena apa Ustaz? Apa yang dirubah sama akidah Ustaz? Apa yang dikejarnya Ustaz? Allahu Akbar Ustaz. Akidah itu Ustaz adalah meluruskan cara berfikirnya para sahabat. Itu Ustaz. Jadi akidah itu Ustaz adalah meluruskan cara berfikir. Kesalahan besar pertama di mana Ustaz? Di mana Ustaz? Cara berfikir. Error itu Ustaz cara berfikir yang pertama. Maka bagaimanakah akidah itu? Makanya kenapa Nabi berdakwah 13 tahun di kota Mekah, 80 surat turun di kota Mekah. Itu penekanan pertama akidah. Akidah itu meluruskan cara berfikir. Ustaz, kalau ada orang 2-3 orang tagak ayat nilai Ustaz, apa yang nilai Ustaz? Apa Ustaz? Luar biasa hebat apa Ustaz? Cara berpikir apa luar biasa, mantap cara berpikirnya. Itulah akidah. Cara berpikirnya itu luar biasa. Maka Ustaz, materi-materi akidah bukan sesuatu yang melangit saja. Dia adalah bagaimana meluruskan cara berpikir kita. Nampak lurik cara berpikir Ustaz. Itulah akidah tersebut. Orang kan yang banyak salah di masa cara berfikir itu tak luri. Tak luri cara fikir. Ya kan? Maka akidah itu meluruskan cara berfikir.
Itu yang pertama Ustaz. Maka bedanya, maaf Ustaz, beda S1, S2, S3, profesor. Apa bedanya Ustaz? Apa Ustaz? Cara berpikirnya. Masya Allah ya, apa ke mantap. Doktor, cara fikirnya maju. Jangan sebaliknya. Apa kalau doktor cara fikir seperti anak S1? Nah, itu menggagal tuh Ustaz. Betul Ustaz kan? Kau cerita orang sebelah gitu Ustaz kan? Cerita orang sebelah. Ya kan? Masya Allah, S2 tapi cara fikirnya S3. Itu mantap tuh Ustaz. Oke Ustaz kan? Nya S1 tapi cara fikirnya sama lah orang S3 itu kan. Kan itu dia Ustaz. Nah, Ustaz. Jadi Ustaz, akidah itu Ustaz, cara berpikir. Maka sewaktu kita memberikan materi akidah kepada anggota kita, itu bagaimana meluruskan cara berpikirnya. Lama Ustaz. Kalau fisik yang sakit Ustaz, bisa 2 bulan sehat Ustaz. Tapi cara pikir pun mahal Ustaz. Lama membersihkan, meluruskan. Yang kedua Ustazah, apa penekanan Nabi dakwah di kota adalah nilai-nilai maknawiyah. Perang-perang maknawiyah, maka kekuatan maknawi. Seulang nih Ustaz. Terjadilah ma'rakatun maknawiyah, perang yang tidak kelihatan, perang ideologi. Maka ini ada ideologi yang berkuasa. Yang kedua adalah nilai-nilai maknawi. Contoh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Ustaz, salat wajib 5 waktu di kapan diwajibkan Ustaz? Tahun berapa? Salat 5 waktu. Mana dahulu Ustaz? Salat qiyamul lail atau salat 5 waktu? Qiyamul lail. Coba Ustaz simak, coba Ustaz renungkan, Ustazah renungkan. Ya ayyuhal muzammil, apa tadi? Qumil laila illa qalila. Apa artinya Ustaz? Siapa yang mau mengangkat kita Ustaz? Siapa Ustaz? Allah Ustaz, luar biasa. Semua Allah mengingat, wahai ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mud. Allah bangunkan kita Ustaz. Nilai-nilai makna luar biasa. Jadi Ustaz, kalau ingin hidupnya spesial, maka yang pertama luruskan cara berpikirnya. Yang kedua adalah permantap nilai-nilai maknawiyahnya. Itu Ustaz. Makanya saya setuju tuh Pak Dato Akmal, imam besar kita melakukan namanya adalah budaya menuntut ilmu. Menuntut ilmu betul tuh Ustaz. Sekali saya yakin usah kondang semuanya ini luar biasa. Ya kan? Tapi ada suasana menuntut ilmu. Yang mahal tuh bukan ilmu ini ilmu huwa-huwa aja nih Ustaz. Huwa-iya aja, enggak ada yang baru ilmunya nih. Apa ceramah Ustaz huwa-huwa? Nah, ada. Cuma yang baru Ustaz, suasana itu yang baru Ustaz. Jadi Ustaz, kalau ingin kita punya gagasan-gagasan yang hebat, 2 syaratnya Ustaz. Yang pertama adalah akidahnya bagus, cara berpikirnya bagus. Yang kedua apa Ustaz? Maknawiyahnya. Jadi kalau ada orang nak punya ide Ustaz, itu diperbaiki dulu kok Ustaz pada tu. Au selawat tasar pada tu lah je. Itu diperbaiki tu. Ba kecau rumah dah au selandrang. Tasar sinanya lah beko dek. Perbaiki cara berpikirnya itu. Masa enggak punya ide? Enggak ada gagah. Orang hebat tu kan gagasan Ustaz. Makanya akidah itu kan gagasan-gagasan luar biasa. Yang kedua ada kekuatan, namanya kekuatan maknawi. Maka ayat-ayat pada surat Makkiyah itu di kota Madinah itu Allahu Akbar Ustaz adalah bicara tentang penguatan maknawiyah. Ustaz lihatlah. Ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal mudassir kum fa'antir. Itu Ustaz, kekuatan itu pada maknawi. Makanya
menurut saya Ustaz, seumur-umur kita ini nggak boleh juga lah kita bahwa salat tahajud kita dipakai apa namanya Ustaz Man? Pakai mutaba'ah apa namanya Ustaz? Ya kan? Kalau ada mutaba'ah itu dalam rangka apa namanya? Menyegarkan kita. Karena memang kekuatan situ Ustaz. Maaf lagi apalagi ustazah bertemu dengan anak-anak yang masa pancaroba, betul Ustaz kan? Pancaroba perlu maknawi yang kuat. Maaf nih, ustazah bertemu orang tua secara finansial lebih bagus ketimbang kita yang kan betul Ustaz? Kan jujur kita nih Ustaz. Kita wali murid kita secara lebih bagus ketimbang kita, tapi kita mantap karena kita punya ideologi, punya maknawi yang kuat. Dah ada kita rendah depan mereka Ustaz, karena kita punya gagasan-gagasan yang hebat. Kita punya maknawi yang hebat. Gak pernah kita merasa minder dengan orang lain. Sallallahu Akbar. Bilal bin Rabah, baban tu ke Ustaz, hitam, tapi saat pedenya Allahu Akbar. Kenapa saat akidah tu mau dia pede? Siapa tidak merindukan suaranya Bilal bin? Karena maknawi itu, maknawi itu. Maka inilah sebuah kekuatan bahwa apa dilakukan oleh Rasulullah di kota Mekah, perang yang perang ma'rakatun ma'nawiyah, maka persiapan al-isti'dad yang pertama adalah akidah, yang kedua adalah nilai-nilai ma'nawiyah, salat, ibadah, Quran. Saya setuju dengan Pak Datuk tadi. Quran itu, saya nyusah kemarin guru kita nih. Quran itu bukan hanya kita baca. Kapan kita menikmati? Suatan kapan? Kapan? Ditadabur. Coba kita baca ayat ini. Auzubillahi apa ya Auzubillahi Allahu Akbar. Surah Al-A'raf yang terakhir fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu. Coba apa kita tadabbur? Coba apa tadabbur Ustaz? Apa Ustaz? Coba tadabbur Ustaz. Allahu Akbar. Fastami'u, dengar saja. Mendengar saja, rahmat akan dekat dengan kita. Apalagi kalau kita baca. Apalagi kalau kita tadabbur. Allahu Akbar Ustaz. Bahasa itu sangat tinggi Ustaz, luar biasa. Allah katakan fa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu, dengar, kan tidak tadabbur bahasanya. Artinya kamu dengar saja Al-Qur'an, turhamun, pasti rahmat kamu dapatkan. Apalagi kalau kita tadabbur. Allahu Akbar. Luar biasa. Itulah daripada pada masa-masa periode di Mekah tadabbur. Saya tanya Ustaz, coba kita baca surah Al-Anfal. Yas'alunaka 'anil anfal. Qulil anfalu lillahi war. Apa Ustaz? Ayat kedua lagi. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum wa 'ala rabbihim. Betul Ustaz? Betul ya? Alladzina yuqimunas salata wa mimma razaqnahum ulaika. Coba Ustaz renungkan Ustaz. Saya tanya Ustaz, siapa yang mengatakan ulaika humul Siapa Ustaz? Allahu Akbar Ustaz. Allahu Akbar. Allah yang ulaika humul mu'minuna haqqan. Itu hamba, bukan mukmin saja kan? Bukan ulaika humul mu'minuna haqqo. Apa dia haqqo itu Ustaz? Azan. Kata siapa Ustaz? Allah. Siapa mereka Ustaz? Idza tuliyat alaihim ayatuhum imana. Ya kan? Allah innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallah wajilat wa idza tuliyat Allah. Itu ukurannya Ustaz, itu ukuran maknawi kita.
memberikan siraman luar biasa. Ada getaran yang luar biasa. Itu maka saya mentadabbur. Ini untuk memegang maknawi kita. Makanya mentadabbur Al-Quran. Yang kedua adalah salat malam, berzikir luar biasa, memperkuat maknawi kita. Itu rahimahumullah. Apa rahasianya? Bahwa kenapa Nabi Muhammad SAW, kenapa orang Quraisy begitu marah mereka Nabi hijrah? Karena mereka yakin Nabi itu ada ideologi istimewanya, memiliki pemikiran istimewa. Apa itu Ustaz? Adalah menyelamatkan manusia nantinya. Dan ini berlanjut. Saya ingat lagi, setelah Nabi Muhammad hijrah ke kota Madinah, kan gagal mereka Ustaz. Berarti gagal mereka membentengi perang masalah ideologi. Apa keutamaan? Maka yang terjadi perang yang kedua namanya adalah ma'rakatun Ustaz? Ma'rakah, perang fisik yang apa itu Ustaz? Apa yang terjadi Ustaz? Peristiwa apa daripada perang sewaktu Nabi hijrah ke Madinah Ustaz? Peristiwa nomor 1 apa yang terjadi Ustaz? Perang Badar. Perang Badar yang terjadi. Jadi karena mereka gagal, mereka tidak bisa membentangi Nabi, nilai-nilai Muhammad SAW, mereka umumkan kita perangi Muhammad tersebut. Dan perlu kita catat, perang itu adalah perang raksasa. Itu melibatkan seluruh komponen. Dari Mekah, kafir Quraisy, ada orang munafik, ada orang Yahudi. Itu namanya koalisi besar-besaran. Kenapa setelah mereka gagal menghalangi Nabi, ideologi Nabi berjalan, mereka umumkan perangi Muhammad, dan itu adalah koalisi besar-besaran. Jadi Ustaz luar biasa. Tapi kekuatan orang ini Ustaz, pada maknawiyah periode di Mekah, kekuatannya apa Ustaz? Adalah kekuatan apa Ustaz? Salat. Kemudian sewaktu Nabi hijrah ke Madinah, perang Badar, di awalnya apa Ustaz? Apa yang terjadi sebelum perang Badar? Apa Ustaz? Apa yang terjadi sebelum perang Badar? Apa Ustaz? Puasa Ramadan. Nilai-nilai adik saudara, menghadapi perang ideologi, menghadapi perang apapun namanya, kekuatan yang pertama adalah kekuatan makna. Itu Ustaz. Itu kita kuatkan. Itu kekuatan nomor 1. Maka yang nomor kalah itu bukan masalah materi, bukan, tapi maknawinya yang sudah kalah duluan. Maka Ustaz, masalah berikutnya luar biasa. Rasulullah, para sahabat tidak mau berperang, para sahabat enggan untuk berperang, tapi kekuatan maknawi. Kan ingat itu Ustaz, berapa kekuatannya para sahabat perang Badar? Kan luar biasa. Banding berapa Ustaz? Kekuatan apa tuh? Kekuatan. Nah, jadi Ustaz, saya ingin mendiskusikan kita pada hari ini bahwa kekuatan rumah tangga. Saya melihat kekuatan rumah tangga kita di mana letaknya Ustaz? Di mana Ustaz? Bukan pada materi. Materi itu penting sekali. Kekuatan rumah tangga itu terletak pada Ustaz? Pada maknawi. Jadi kalau ada rumah tangga agak ranggang-ranggang Ustaz di tempat lain, itu maknawinya diperbaiki, bukan masalah materi. Enggak ada tuh Ustaz. Yakin Ustaz, adalah maknawinya sudah renggang Ustaz. Maka sama Ustaz, kita sebagai seorang pendidik menjadikan azkiyah sekolah pendidikan yang spesial Ustaz kan? Kekuatan pertama kekuatan maknawi dibanding kekuatan akidah Ustaz. Cara berpikirnya. Nah, inilah para ustaz rahimakumullah, apabila Allah karuniakan kepada kita
Yang pertama adalah cara berpikir yang bagus, akidahnya betul. Yang kedua, maka akidah itu bukan masalah sifat 2, 3, 20, tapi pemahaman itu yang penting. Yang kedua adalah nilai-nilai maknawi. Kalau dua ini yang kita miliki para ustaz dan ustazah, maka yang pertama kita akan memiliki kekuatan yang sangat luar biasa. Yang kedua, kita menjadi orang yang spesial dalam kehidupan kita. Itu Ustaz. Menjadi orang-orang punya ide dan gagas. Jadi Ustaz, kalau kita tidak orang yang tidak kuat menghadapi tantangan, atau yang kedua tidak punya gagasan yang bagus, maka yang kita periksa adalah maknawi kita. Maka usah lihat siapakah yang mengusulkan penetapan tahun hijrah. Ali bin Abi Thalib, sahabat sesurga. Siapa yang mengusulkan Muharram adalah Utsman bin. Membetul kelihatan maknawi mereka. Ini Ustaz rahimakumullah. Maka sebagai Ustaz ini yang perlu kita perkuat pada mulai dari keluarga. Saya katakan mulai dari keluarga. Kita bikin tagline kita, hebat kita bukan di luar, tapi hebat kita harus di keluarga. Apa gunanya kita gagah-gagah di luar, dipuji di luar, tapi tidak dipuji di rumah? Gak ada gunanya, Ustaz. Yang makanya kalau ada kita dipuji di rumah, luar biasa abikum, luar biasa itu Ustaz. Kata Nabi, khairukum li ahli. Itu orang yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak dipuji oleh orang tua, orang istri kita, tidak dibanggakan oleh anak-anak kita, itu adalah catatan yang spesial dalam kehidupan kita. Berarti ada yang halal, ada yang cacat, ada yang salah dalam kehidupan kita. Barangkali itu rahimahumullah. Maaf karena tadi sudah lewat dari jam 9:30. Mudah-mudahan para ustaz rahimahumullah, mari kita menjadi umat yang spesial, menjadi suami yang spesial di depan istri kita, menjadi istri yang spesial di depan suami, menjadi guru yang spesial di depan murid-murid kita, menjadi orang spesial di tempat tinggal kita. Mudah-mudahan para ustaz rahimahumullah ada manfaatnya materi yang hanya huwa-huwa, iya-iyanya saja, nggak ada yang baru tapi kita berharap kita menjadi umat yang spesial, umat mutamayyiz, umat yang munfarid. Maka mari kita perkuat maknawi kita, mari kita permantap akidah kita. Akidah bukan teori-teori, tapi adalah penerapan nilai-nilai akidah dalam kehidupan kita sehari-hari. Barangkali itu saja Ustaz rahimakumullah. Minta maaf atas segala kehilapan dan kekurangannya, dan minta sebagai waktu kita sudah lewat dari waktu yang seharusnya, dan kita tutup dengan doa. Subhanallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah, kita ucapkan kepada Ustaz Ijo. Walaupun Ustaz sering hadir di Askia, namun bagi kami Ustaz selalu ada yang tahu. Karena bagi kami Ustaz luar biasa. Baik Ustazah, kita tambah waktu 5 menit untuk tanya jawab. Satu dari Ustaz, satu dari Ustazah. Silakan. Menambah dari kita. Menambah. Silakan, ada Ustaz. Saya mau tanya Ustaz. Pas. Dari Ustazah, dari Ustaz Edi Notiar satu lagi. Baik, cukup satu ya dari Ustaz Edi Notiar. Terima kasih Ustaz. Mau bertanya, di dalam perjalanan Nabi hijrah dari Makkah ke Madinah, ada pernah membaca sejarah bahwa pemandu Rasulullah itu diambil dari kaum musyrik ya. Yang menjadi pertanyaan,
Allah lebih mempercayai kaum musyrik daripada kaum muslim yang sudah beriman terdahulu. Itu saja pertanyaan. Baik, ada tambahan dari saudara? Tidak ada. Dari satu lagi boleh. Baik, kalau tidak ada saya cukupkan ya, satu ya. Saya coba lihat nanti kalau orang nanti di padang kafir sama kita. Yang pertama, orang Arab itu karakternya itu memang mereka dipercaya. Mereka tidak hianat mereka. Kalau mereka berikan sebuah amanah. Jadi kalau mereka memang mereka lakukan, itulah karakter mereka itu. Itu yang terpuji. Jadi orang dari dia itu banyak hal-hal yang positif. Apa contohnya? Menjamu rumah, menjamu tamu, itu mulai dari dia yang dilanggengkan di dalam Islam. Nah, awak ini bertamu kawan 2 hari, ibu mertua, kamu itu mau ada ya. Disingkat tidak betul ya. Itu yang pertama, itu yang kedua. Yang kedua, ini adalah strategi. Kalau Nabi Muhammad membawa untuk kecurigaan ini, maka saya ingat sewaktu Bai'ah Aqabah, siapa yang bukannya Abbas. Abbas hari itu masih musyrik. Coba kalau dia ada Umar, mama kayak itu, ada bulunya. Tidak ada curiga orang Muhammad dan Abbas masih musyrik. Hingga bilang sewaktu kan itu kan bai'ah perang, bai'ah mati. Tapi yang dibawa adalah Abbas yang waktu itu belum masuk. Nah, itu strategi bisa. Jadi itu luar biasa. Kenapa Nabi saat hijrah itu tidak langsung dari Mekah, tapi mutar dulu ke Jeddah dulu, dari Jeddah ke bawah baru naik? Kan luar biasa. Itu strateginya. Jadi kalau bahasa hari ini yang pertama strategi, yang kedua adalah kolaborasi. Jadi bisa waminso kita ini hebat, yang dibutuhkan hari ini bukan orang hebat, tapi orang yang bisa bekerja. Betul saya kemarin mantan mahasiswa KKN sampaikan di anda semuanya, yang saya butuhkan bukan hebat itu di lokal, tapi dibutuhkan bisa bekerja betul nggak sah? Betul nggak? Kalau hebat di lokal, tapi dibutuhkan Nabi sudah mencontohkan. Nabi kata yang memakai Abu Bakar. Yang apa? Siapa yang tunjuk jalan? Siapa yang menghapus jejak Nabi? Yang menghapus. Yang menghapus jejak Nabi. Yang menghapus jejak Nabi kan Nabi kan naik ke siapa pokoknya menusir Ustaz nanti. Siapa yang mengantar makanan ke atas? Asma sahabat tua Ustaz. Sahabat tua ini didikat oleh Asma. Bara Ustaz kalau pegang makan diminangi dasar Allah. Kita nggak kuat kita ke atas. Nggak kuat Ustaz. Kita nggak kuat ke atas. Nangis kita Ustaz. Ada jamaah nangis. Kenapa nangis? Ustaz dan kawan yang bodoh Ustaz. Asma hati dibalik bolak-balik mengantarkan makanan untuk awak yang kuat panas kan. Mekah itu sampai panas 43, 45. Saya bayangkan panasnya. Allah luar biasa. Jadi Ustaz bahwa dalam kesuksesan itu mesti bersama. Menimpakan banyak orang. Nggak ada orang hebat kalau menso, nggak ada. Hebat itu di lokal, itu baru hebat. Yang dibutuhkan kerjasama. Apa tuh Ustaz? Kerjasama. Saya Ustaz nih. Aku tadi Ustaz ya. Karena ibunya karena ada berkat ilmu dalam bolanya. Ada begini Ustaz. Boleh tambah setengah? Boleh saya? Jadi Ustaz jawabannya Ustaz, kita ini berkolaborasi Ustaz, mungkin. Makanya
Wong entong nilai IPK wa ampe itu di lokal tuh mah. Tapi yang IPK hebat itu adalah berkolaborasi di sekolah, di tempat bekerja. Makanya orang tidak butuh orang hebat, tapi orang mau bekerja. Betul nggak, Ustaz? Nah, saya contoh kau Ustaz. Ini kan saya ngemadat siroh nih sedikit ya, siroh. Ada yang kata begini, Pak Ustaz, ini umat ini tidak mungkin bersatu, Mas. Nonsen. Kenapa? Partai banyak sekali. Kita ini Ustaz akan menang kalau satu Bagaimana menurut Ustaz itu? Menurut Ustaz? Selama partai Islam kau banyak, nak kau mungkin awak menang doh Pak Ustaz. Tapi kita menang kalau suatu. Bagaimana Ustaz? Setuju nggak Ustaz itu? Setuju Ustaz? Saya ingin contoh ke Ustaz dulu nih. Kalau itu benarlah pernyataannya, sewaktu di zaman Orde Baru, berapa partainya Islam? Menangkap partai Islamnya? Berarti saya mencatat, tidak jaminan juga. Terus kan? Yang kedua saya nggak usah contoh. Ustaz bercatat ini. Yang perlu dipahami konsep bersatu itu Ustaz ya. Konsep bersatu itu bukan menghilangkan identitas diri seseorang. Itu pahami Ustaz. Saya contohkan, sewaktu Nabi hijrah ke Madinah, apa program Ustaz? Nabi adalah mempersatukan antara siapa Ustaz? Pertanyaan saya, apakah orang Ansor dihapus namanya? Muhajirin? Tetap namanya Muhajirin. Maka perlu dipahami, saya menarik itu. Kemarin saya ikut mendengar seminar bersama Dr. Manur Wahid. Luar biasa menyampaikan. Luar biasa beliau menyampaikan. Kata beliau, bersatu itu bukan menghilangkan identitas seseorang. Bukan itu Ustaz. Karena Nabi sudah mencatat apa? Sewaktu Nabi hijrah ke kota Madinah, orang Ansor tetap Ansor namanya. Orang Muhajirin tetap Muhajir, tapi tetap Nah, itu kata beliau. Yang perlu itu adalah wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Yang kedua keikhlasan itu. Itu Ustaz. Jadi saat kita hijrah ini menanamkan nilai berkolaborasi. Itu penting Ustaz. Kita hebat. Kemarin saya ikut ada acara perbankan syariah di Jakarta. Apa kata? Bank syariah tidak mungkin sukses tanpa berkolaborasi dengan BWI, dengan BAS dan sebagainya. Jadi Ustaz, Nabi sudah mencontohkan. Ternyata kesuksesan Nabi hijrah ke kota Madinah itu banyak orang yang terlibat. Itu Ustaz. Jadi kalau kita ingin sukses, banyak melibatkan orang banyak. Bayangkan, makanya tidak ada orang sukses yang hanya sifatnya wa menso, artinya tidak melibatkan orang lain. Seperti itu Ustaz. Allah alam Ustaz, ini mungkin yang kita kembang ke depan, bahwa kalau ingin sukses, libatkan orang. Bayangkan Umar, bagaimana pendapatmu? Artinya melibatkan orang. Allah alam seperti itu Ustaz. Ustaz rahimakumullah, minta maaf waktu kita banyak lebih, dan kita tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.